Hujan turun sejak sore dan belum menunjukkan tanda-tanda akan reda ketika Fikri Aditya berdiri di lobi gedung perkantoran tempat ia bekerja. Hari itu suasana sedang kacau. Perusahaan tempatnya bekerja akan menerima kunjungan calon investor penting keesokan harinya. Dan seluruh karyawan diminta memastikan area gedung tetap rapi serta nyaman. Sebagai manajer yang sedang mengejar promosi jabatan, Fikri memeriksa setiap sudut dengan serius. Ia tidak ingin ada kesalahan sekecil apapun yang merusak kesan perusahaan. Di tengah kesibukan itu, pandangannya tertuju pada seorang wanita yang duduk sendirian di dekat pintu masuk. Pakaiannya terlihat kusam karena terkena hujan. Sepatu yang dikenakannya tampak sudah lama dipakai. Rambutnya sedikit berantakan, sementara tas kain sederhana berada di pangkuannya. Beberapa tamu yang keluar masuk gedung melirik wanita itu dengan tatapan heran. Fikri yang sedang tertekan oleh pekerjaan langsung berasumsi buruk. Ia khawatir kehadiran wanita tersebut membuat citra gedung terlihat tidak profesional. Tanpa mencari tahu lebih jauh, ia meminta petugas keamanan untuk menanyakan keperluannya. Namun wanita itu hanya menggeleng pelan dan tetap duduk sambil memandangi hujan di luar. Sikap tenangnya justru membuat Fikri semakin kesal. Dalam pikirannya, siapapun yang tidak memiliki urusan di gedung itu seharusnya tidak berada di sana. Setelah beberapa menit, ia sendiri menghampiri wanita tersebut dan meminta agar ia meninggalkan area lobi. Wanita itu menatapnya beberapa detik, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya memilih berdiri. Tubuhnya tampak lelah. Ia merapikan tas kainnya, lalu berjalan keluar menuju hujan tanpa membela diri sedikit pun. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu menganggap tindakan Fikri wajar. Tetapi entah mengapa, ada perasaan aneh yang tertinggal sesaat setelah wanita itu menghilang di balik derasnya hujan. Malamnya, Fikri pulang ke rumah sederhana yang ia tempati bersama ibunya, Murniati, dan adiknya Aurel. Kehidupan mereka jauh dari kata mewah. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, Fikri menjadi tulang punggung keluarga. Semua ambisi dan kerja kerasnya berasal dari keinginan untuk memberikan hidup yang lebih baik bagi orang-orang yang ia sayangi. Saat makan malam, Aurel bercerita tentang seorang wanita yang ditemuinya beberapa minggu terakhir di sebuah kegiatan sosial. Wanita itu sering membantu membagikan makanan untuk pekerja harian tanpa pernah menunjukkan siapa dirinya. Menurut Aurel, wanita tersebut selalu datang dengan pakaian sederhana dan tidak suka difoto. Fikri hanya mendengarkan sambil memeriksa laporan pekerjaan di ponselnya. Namun ketika Aurel menunjukkan foto kegiatan itu, tangannya berhenti bergerak. Di sudut foto, terlihat sosok wanita yang sangat mirip dengan orang yang baru saja ia usir dari lobi gedung. Bedanya, di foto itu, wanita tersebut sedang tersenyum hangat sambil membantu seorang ibu lanjut usia membawa barang belanjaan. Ada sesuatu dalam ekspresi wajahnya yang membuat Fikri merasa tidak nyaman. Ia tiba-tiba teringat tatapan tenang wanita itu sebelum berjalan keluar ke tengah hujan. Tatapan yang sama sekali tidak menunjukkan kemarahan, ketakutan, ataupun rasa malu. Seolah ia sudah terbiasa dipandang rendah oleh orang lain. Malam semakin larut, tetapi bayangan wanita itu terus muncul di pikirannya. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun berusaha menilai segala sesuatu secara cepat dan praktis, Fikri mulai mempertanyakan apakah keputusan yang ia ambil sore tadi benar-benar adil. Di luar rumah, hujan masih turun perlahan, sementara foto wanita itu tetap terpampang di layar ponselnya, memperlihatkan senyum tulus yang tidak berhasil ia lupakan hingga larut malam. Keesokan paginya,
Fikri berangkat kerja dengan perasaan yang tidak biasa. Biasanya, ia mampu memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan dengan sangat baik. Tetapi kali ini, bayangan wanita yang diusirnya terus muncul di kepalanya. Saat memasuki lobi gedung, tanpa sadar, ia melirik ke arah tempat wanita itu duduk kemarin. Sudut ruangan itu kini kosong. Aktivitas kantor berjalan seperti biasa. Persiapan kedatangan investor berlangsung semakin sibuk, dan seluruh tim bekerja di bawah tekanan tinggi. Namun, di sela-sela kesibukan tersebut, Fikri beberapa kali mendengar percakapan petugas keamanan yang membicarakan kejadian kemarin. Salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa wanita itu sebenarnya datang lebih dari satu kali dalam beberapa bulan terakhir. Ia sering duduk sebentar di area lobi, lalu pergi tanpa membuat masalah. Informasi itu membuat rasa penasaran Fikri semakin besar. Saat jam makan siang, ia bahkan meminta rekaman kamera pengawas untuk melihat kembali kejadian tersebut. Dari layar monitor, ia melihat wanita itu datang seorang diri sambil membawa payung tua. Ia tidak mengganggu siapapun. Ia hanya duduk diam sambil sesekali memandangi pintu lift utama. Tidak ada perilaku mencurigakan seperti yang sempat dibayangkannya. Ketika rekaman memperlihatkan dirinya sendiri meminta wanita itu pergi, Fikri justru merasa tidak nyaman melihat ekspresi wajahnya sendiri yang terlihat dingin dan tergesa-gesa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa telah menilai seseorang hanya dari penampilan. Perasaan bersalah yang awalnya samar mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih nyata. Sore harinya, perusahaan menerima kunjungan mendadak dari rombongan eksekutif salah satu grup bisnis terbesar di wilayah itu. Kehadiran mereka membuat suasana kantor berubah tegang sekaligus antusias. Banyak karyawan berusaha tampil sebaik mungkin karena peluang kerjasama dengan grup tersebut dapat mengubah masa depan perusahaan. Fikri turut hadir dalam penyambutan dan berdiri bersama jajaran manajemen di ruang pertemuan utama. Di tengah acara, matanya menangkap sosok seorang wanita elegan yang berjalan memasuki ruangan bersama beberapa eksekutif senior. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana namun berkelas, dengan pembawaan yang tenang dan percaya diri. Sekilas, wajahnya terasa sangat familiar. Fikri berusaha mengingat dari mana ia mengenalnya, hingga jantungnya tiba-tiba berdegup lebih cepat. Wajah itu adalah wajah yang sama dengan wanita yang ia usir kemarin. Bedanya, kini tidak ada pakaian lusuh atau tas kain sederhana. Ia tampil rapi dan anggun, membuat hampir semua orang di ruangan memberikan perhatian kepadanya. Namun, yang paling mengejutkan bukanlah penampilannya, melainkan sikap para petinggi perusahaan besar tersebut yang memperlakukannya dengan penuh hormat. Beberapa direktur bahkan tampak menunggu pendapatnya sebelum mengambil keputusan. Fikri berdiri membeku selama beberapa detik. Ia belum mengetahui siapa sebenarnya wanita itu, tetapi satu hal menjadi jelas di hadapannya. Wanita yang ia usir di tengah hujan bukanlah orang biasa. Saat rapat berlangsung, wanita itu sempat mengalihkan pandangan ke arahnya. Tatapan mereka bertemu sesaat. Tidak ada kemarahan, tidak ada sindiran, dan tidak ada usaha mempermalukannya. Hanya tatapan tenang yang sama seperti kemarin, seolah kejadian itu tidak cukup penting untuk disimpan sebagai dendam. Justru ketenangan itulah yang membuat perasaan bersalah di dalam diri Fikri tumbuh jauh lebih dalam daripada sebelumnya. Sepanjang rapat, ia hampir tidak mampu berkonsentrasi seperti biasanya. Beberapa kali, atasannya meminta pendapat mengenai strategi pemasaran. Namun pikirannya terus kembali kepada wanita yang duduk beberapa meter di depannya. Tidak sekalipun wanita itu menunjukkan tanda-tanda mengenalinya.
meskipun jelas mereka baru bertemu sehari sebelumnya. Setelah rapat selesai, para tamu diajak berkeliling gedung. Fikri memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari informasi secara diam-diam. Dari percakapan para direktur, ia akhirnya mengetahui nama wanita tersebut, Anindya Wijaya. Nama itu langsung menarik perhatian beberapa karyawan yang mendengarnya. Bukan karena ia seorang selebritas atau pejabat publik, melainkan karena keluarganya dikenal memiliki pengaruh besar di dunia bisnis. Namun yang membuat Fikri semakin bingung adalah kenyataan bahwa tidak ada yang bisa menjelaskan secara pasti posisi Anindya di grup perusahaan tersebut. Sebagian mengira ia hanya penasihat keluarga. Sebagian lain mengatakan bahwa ia sering terlibat dalam kegiatan sosial dan jarang muncul di acara bisnis. Semakin banyak informasi yang ia dengar, semakin besar rasa penasaran yang tumbuh dalam dirinya. Gambaran tentang wanita lusuh yang duduk sendirian di lobi sama sekali tidak cocok dengan sosok yang kini berjalan berdampingan dengan para eksekutif penting. Saat rombongan tamu meninggalkan gedung, Fikri sempat melihat Anindya membantu seorang petugas kebersihan yang tidak sengaja menjatuhkan beberapa berkas. Tidak ada kamera, tidak ada orang yang memperhatikan. Ia hanya membantu, lalu berjalan pergi, seolah hal itu sesuatu yang biasa. Momen sederhana itu justru meninggalkan kesan yang jauh lebih kuat dibanding seluruh kemewahan yang mengelilinginya. Beberapa hari kemudian, perusahaan Fikri menerima undangan menghadiri acara amal yang didukung oleh grup bisnis keluarga Wijaya. Atasannya menunjuk Fikri sebagai perwakilan perusahaan. Awalnya ia menganggap acara itu hanya formalitas, namun pandangannya berubah ketika tiba di lokasi. Di sana, ratusan relawan membantu membagikan kebutuhan pokok kepada keluarga yang membutuhkan. Di tengah keramaian itu, Fikri kembali melihat Anindya. Kali ini, ia mengenakan pakaian sederhana yang hampir sama dengan yang dipakainya saat berada di lobi beberapa hari lalu. Tidak ada pengawal yang menempel di sisinya. Tidak ada perlakuan istimewa. Ia justru sibuk mengangkat kardus, menyusun paket bantuan, dan melayani warga yang datang. Pemandangan itu membuat Fikri merasa semakin kecil. Selama ini, ia terbiasa menilai kesuksesan dari jabatan, pakaian, dan penampilan luar seseorang. Namun, wanita yang berdiri di depannya seolah membalik seluruh cara pandangnya. Saat membantu memindahkan beberapa kotak bantuan, Fikri akhirnya berada cukup dekat dengan Anindya. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di lobi, ia memberanikan diri menundukkan kepala sebagai bentuk permintaan maaf yang tulus. Anindya memahami maksudnya tanpa perlu penjelasan panjang. Wajahnya tetap tenang, bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa ingin mempermalukan Fikri. Dari salah satu relawan senior yang mengenalnya, Fikri kemudian mengetahui fakta yang membuatnya benar-benar terdiam. Anindya bukan sekedar bagian dari keluarga kaya. Ia adalah istri dari CEO grup bisnis terbesar yang selama ini menjadi pembicaraan banyak orang. Meski hidup berkecukupan, ia sering turun langsung ke lapangan tanpa memperlihatkan statusnya kepada siapapun. Ia percaya bahwa penghormatan yang tulus tidak seharusnya dibeli dengan jabatan atau kekayaan. Saat mendengar kenyataan itu, Fikri merasakan campuran rasa malu, kagum, dan penyesalan yang sulit dijelaskan. Ia akhirnya memahami betapa salahnya penilaiannya pada hari ketika hujan turun deras dan ia mengusir seorang wanita yang ternyata memiliki hati jauh lebih besar daripada dirinya. Sejak hari itu, cara Fikri memandang Anindya berubah sepenuhnya. Jika sebelumnya rasa penasaran muncul karena kejadian memalukan di lobi, kini yang tumbuh adalah rasa hormat yang tulus. Namun, semakin sering ia melihat Anindya dalam berbagai kegiatan sosial dan acara perusahaan,
semakin ia menyadari sesuatu yang aneh. Di tengah semua kemewahan yang mengelilinginya, Anindya tampak menyimpan kelelahan yang sulit disembunyikan. Senyumnya selalu ramah, tetapi ada kesedihan tipis yang sesekali muncul ketika ia mengira tidak ada orang yang memperhatikan. Beberapa minggu berlalu, dan kerjasama antara perusahaan Fikri dengan grup bisnis keluarga Wijaya mulai berjalan. Hal itu membuat mereka beberapa kali berada dalam acara yang sama. Dari sana, Fikri perlahan mengetahui banyak hal yang tidak pernah diberitakan media. Rendra Wijaya, suami Anindya yang dikenal sebagai CEO sukses, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bisnis. Jadwal kerjanya padat, perjalanannya tidak pernah berhenti, dan kehidupannya selalu dikelilingi rapat penting. Tidak ada skandal atau perselingkuhan. Tidak ada konflik besar yang terlihat dari luar. Namun, hubungan mereka terasa seperti dua orang yang hidup di rumah yang sama, tetapi berjalan di jalur yang berbeda. Anindya tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Ia tetap mendukung pekerjaan suaminya dan tetap menjalankan kegiatan sosialnya. Meski begitu, Fikri mulai melihat bahwa kesepian tidak selalu datang karena seseorang ditinggalkan. Kadang, kesepian muncul ketika seseorang terus hadir secara fisik, tetapi perlahan menghilang dari kehidupan emosional orang yang dicintainya. Pengamatan itu membuat Fikri teringat pada dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia juga terlalu sibuk mengejar karir hingga jarang menghabiskan waktu bersama ibunya dan Aurel. Untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan harga yang harus dibayar seseorang demi sebuah ambisi. Perubahan terbesar justru terjadi di dalam diri Fikri sendiri. Ia mulai pulang lebih awal beberapa kali dalam seminggu. Ia membantu ibunya memasak. Ia mengantar Aurel menghadiri acara kampus. Ia bahkan mulai memperlakukan bawahannya dengan lebih sabar daripada sebelumnya. Orang-orang di kantor menyadari perubahan itu, meski tidak mengetahui penyebabnya. Sementara itu, tanpa sengaja hubungan profesional antara Fikri dan Anindya juga menjadi lebih akrab. Mereka beberapa kali bekerja sama dalam proyek sosial yang melibatkan perusahaan masing-masing. Tidak ada kedekatan yang melampaui batas, tetapi ada rasa nyaman yang muncul karena mereka memiliki pandangan yang mirip tentang membantu orang lain. Dalam salah satu kegiatan sosial, Fikri melihat Anindya duduk sendirian setelah seluruh relawan pulang. Di depannya terdapat daftar panjang penerima bantuan yang masih harus diperiksa. Meski lelah, wanita itu tetap menyelesaikannya satu persatu. Saat itulah, Fikri menyadari sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Kekuatan terbesar Anindya bukan terletak pada statusnya sebagai istri CEO terkaya, melainkan pada kemampuannya tetap rendah hati ketika ia memiliki semua alasan untuk hidup nyaman tanpa memikirkan orang lain. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar mengejutkan beredar di lingkungan bisnis. Rendra Wijaya secara mendadak menghentikan sebagian besar agenda perjalanannya selama beberapa bulan ke depan. Banyak orang mengira ada masalah besar dalam perusahaan. Tetapi kenyataannya berbeda. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rendra mulai terlihat mendampingi Anindya dalam berbagai kegiatan sosial. Ia hadir dalam acara yang selama ini tidak pernah ia datangi. Ia mendengarkan ketika Anindya berbicara. Ia mulai meluangkan waktu yang dulu selalu kalah oleh pekerjaan. Melihat perubahan itu, Fikri perlahan memahami bahwa bahkan orang yang sangat sukses pun bisa tersesat dalam ambisinya. Dan kadang, seseorang baru menyadari nilai orang yang dicintainya ketika ia hampir kehilangan kesempatan untuk benar-benar mengenalnya.